Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'du. Baik, anak-anak sekalian, kaifa halukum? Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat melaksanakan pelajaran kita walaupun secara online sebagian dan offline sebagian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan pada kita tentang agama Islam ini, ya, dan menyampaikan sunnah-sunnahnya kepada kita sehingga besar kiranya amalan kita diterima oleh Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sebagian belum tahu ya bahwasanya dia remedial atau tidak, maka akan Ustaz bacakan kembali nama-nama siswa yang remedial. Baik, coba dengar ya. Yang pertama Alif, ada orangnya? Fahri Ahmad Mirza, nggak ada. Fawazi, Imam Malik, Raka Rafif, juga Imam Fahrezi, Ilham Harista. Ini kelas ini ada nggak namanya nih? Nggak ada. Miftahuz Zikra, nggak ada juga. Baik. Afif Habibi, ada orangnya? Muhammad Alif Rahman, Afisena, Muhammad Fahri, remedial Fahri ya. Udah semalam ada dengar dari, udah kirim. Oh ya, taib. Muhammad Hafiz Thohir, udah ngirim? Belum. Lutfi Husni, belum. Raihana Ar-Ridho, kelas ini kan? Muhammad Syabil Hafi, remed. Udah ngirim belum? Ada buka YouTube semalam? Ada. Kenapa nggak ngirim? Hah? Nggak ada soalnya? Torik Aulia, itu ya. Raka Nagata, ada? Kenapa nggak ngirim? Ada yang buka YouTube semalam atau enggak? Coba buka maskernya. Buka bentar maskernya. Semalam ada yang lihat YouTube? Nggak ada. Makanya nggak tahu remedialnya apa? Nggak tahu. Said Al-Bukhari nggak datang. Zuli Esar Damanik, antum kenapa nggak ngumpul? Ada lihat YouTube semalam? Nggak ada waktu. Antum sibuk apa? Ikut pelatihan? Coba buka. Ikut apa? Latihan apa? Hah? Bela diri? Ada nengok YouTube atau enggak? Semalam? Hah? Baik. Tunggu ya, masih ada lagi. Ini nama anak 8C ada tercampur dengan 8D. Coba ya, ini nama ini coba saya baca dari bawah. Al-Faruqi Al-Umwan kelas ini? Ada orangnya? Taib. Faik Torik, mana orangnya? Antum? Taib. Wildan Ukasha, kelas sebelah. Ya ada, berarti cuma 2 orang ya. Taib. Nah, nama yang saya sebutkan tadi, tulis soalnya sekarang. Kerjakan sekarang, kumpul nanti malam terakhir.
Nggak ngumpul berarti nilai remedialnya 0. Tulis. Berarti yang namanya nggak dipanggil lulus. Kayak Hanif ya. Baik, tulis soalnya. Tulis soalnya. Jangan ada yang nggak nulis, yang remedial. Coba. Carilah 2 contoh. Antum siapa namanya? Remed. Jadi antum tadi dengar nggak yang namanya dipanggil itu remedial? Nah, tulis kalau gitu. Carilah 2 contoh. Tulis, jangan bising. Carilah 2 contoh bagi. Carilah 2 contoh bagi setiap isim mu'rab yang 9 di dalam Al-Quranul Karim. Titik. Nah, perhatikan apa yang dimaksud dengan soal. Buka bukunya semuanya halaman 31 yang remedial. Buka bukunya halaman 31. Udah? Nah, berapa jumlah isim mu'rab di situ? Nah, 9. Di situ contohnya berapa? Oke. Tengok. Di buku lihat ya, di tabel itu kan ada marfu, mansub, majrur. Ini ketiga ini nggak Ustadz minta antum cari yang marfu, yang mansub dan majrur. Bukan itu yang Ustadz minta. Ustadz minta cuma misal 1 isim mufrad, al-mufrad. Antum cari 2 contoh aja dari Al-Quran. Misalnya antum dapat kata kitabun. Ini 1. Dah, koma, misalnya dapat kata maktabun misalnya. Udah, ini berarti dua contoh. Nah, setelah isim mufrad apa? Al-musanna. Misalnya antum dapat kata kitabani sama maktabani. Nah, ini udah contoh, ada 2 contohnya. Jadi masing-masing dari 9 jenis isim mu'rab itu antum cari 2 contohnya di Al-Quran. Udah paham? Paham ini? Nah, setelah itu antum misalnya kata kitabun dapat dalam surah Al-Baqarah ayat, misalnya ayat 5 misal. Ini dituliskan, didapat di surah apa, ayat berapa. Paham ini? Paham? Iya. Antum paham? Semuanya ya dicari. Kitabun misalnya Al-Baqarah ayat 5. Kemudian maktabun misalnya antum dapat di surah An-Nas misalnya. Misal An-Nas ayat 1 misalnya. Nah, semuanya kayak gitu. Paham ya? Baik. Ayo kerjakan sekarang. Baik, bagi yang udah selesai remedialnya, tolong buka bukunya dulu ya, buka bukunya ke pembahasan yang remedial, kerjakan.
Ya, jadi semua yang remedial buka Qur'annya, cari di Al-Qur'an. Jangan cerita. Hanif, sebelum remedial kemarin kita udah sampai judul apa, Hanif? Al-fi'lul mudhari udah? Halaman 53 udah atau belum? Udah ya, kemarin udah saya tuliskan juga kan? Ya, yadkhulu udah kemarin. Baik. Ya, coba buka bukunya, kita ulangi aja pelajarannya fi'lul mudhari biar bisa lebih memahaminya ya. Baik. Buka bukunya halaman 53. Bagi yang udah selesai remedialnya atau nilainya udah KKM, silakan buka bukunya halaman 53. Perhatikan di situ. Lihat ya, al-fi'lul mudhari. Lihat. Definisi fi'il mudhari. Coba siapa namanya nih? Antum udah selesai remed kan? Nah, baca, lihat bukunya, jangan lihat kawannya lagi. Ya, lihat judulnya al-fi'lul mudhari. Lihat situ. Definisi fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau akan datang. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita mau menunjukkan perbuatan yang sedang kita buat nih sekarang, maka pakai fi'il mudhari. Nah, kemarin kita udah belajar tentang fi'il madhi. Ada ingat apa itu fi'il madhi kemarin? Lihat bukunya, coba. Coba baca fi'il madhi. Zakin, coba baca Zakin. Halaman 50. Iya. Jadi fi'il mudhari ini adalah lawan dari fi'il madhi. Kalau fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan sudah dilakukan. Ya, artinya sudah dilakukan. Jadi kalau misalnya antum mau bilang misalnya apa bahasa Arabnya pergi? Antum di pelajaran shorof udah belajar madi dan mudhari atau belum? Contoh misalnya, Ustaz buat contoh fa'ala yaf'alu. Fa'ala itu fi'il madi, yaf'alu itu fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il madi pergi apa dalam bahasa Arabnya? Zahaba. Nah, kalau kita bilang dia sudah pergi, bahasa Arabnya zahaba. Tapi kalau dia sedang pergi, tidak bisa antum katakan zahaba, dia harus pakai fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari itu menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Apa tadi fi'il mudhari? Kata kerja yang menunjukkan bahwa perbuatan sedang dilakukan atau akan dilakukan. Paham sampai di sini ya? Fi'il mudhari itu. Nah, taib. Nah, lihat contohnya di situ ada yaktubu. Nah, jadi kalau misalnya ada fi'il mudhari itu artinya sedang atau akan. Nah, lihat di situ yaktubu, apa diartikan di situ? Akan atau sedang menulis. Nah, kemudian ada yaftahu, artinya akan atau sedang membuka. Yajlisu, akan atau sedang duduk. Yashrobu, akan atau sedang minum. Nah, sekarang lihat tanda-tanda fi'il mudhari. Antum ingat kemarin di pelajaran pertama kita tanda-tanda isim? Oke, isim itu apa? Saya tanya dulu, isim itu apa kalau ringkasnya? Kata benda. Yang remedial aja dulu. Yang remedial aja dulu. Ya, taib. Isim itu apa?
kata benda. Kalau definisi panjangnya apa? Kata yang mempunyai makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Oke, ya. Nah, isim ada tandanya. Ingat kemarin tanda isim itu apa? Ini pelajaran yang awal-awal sekali. Tanda isim. Kalau ada tanda ini, kita langsung bisa tahu dia ini isim. Ada yang ingat? Coba buka maskernya biar Ustadz bisa dengar. Alif lam, bagus. Coba Hanif, tanda lain dari isim. Selain alif lam, Nip. Bisa menerima baris kasroh. Antum, Rafli nama antum kan? Coba apa tanda lainnya Rafli? Tadi alif lam, kasroh, bagus. Ingat lagi yang lain? Bisa menerima tanwin, bukan domatain ya, tanwin. Kalau isim ada tandanya, maka fiil juga ada tandanya. Kita sekarang ini bicara tentang fiil mudhari. Berarti tanda dari fiil mudhari. Nah, sekarang coba kita lihat tanda-tanda fiil mudhari. Lihat bukunya. Fiil mudhari pasti diawali oleh salah satu huruf berikut, yaitu lihat di situ hurufnya apa aja? Alif, nun, ya, dan ta. Alif di situ itu sebenarnya bukan alif tapi hamzah. Coba buat keterangannya, hamzah. Tulis saja di bawahnya itu hamzah. Ya, ditulisnya alif di situ tapi sebenarnya adalah hamzah. Nah, dapat disingkat anaitu. Jadi 4 huruf ini kalau digabung dia bisa dibaca dengan anaitu, ya. Yang biasa disebut dengan huruf mudharaah. Berarti nanti kalau misalnya di soal ujian, apa yang dimaksud dengan huruf mudharaah? Cara jawabnya gimana? Apa yang dimaksud dengan huruf mudharaah? Huruf mudharaah langsung aja jawab. Yang pertama hamzah, ya. Hamzah, nun, ya, ta. Berarti perhatikan, kalau sebuah kata ada salah satu dari 4 huruf ini, maka bisa kita katakan dia fiil mudhari. Paham nih? Contoh misalnya Ustadz buat kata ajlisu. Berarti dia apa jenisnya ini? Fiil mudhari. Dari mana taunya? Ada hamzah. Misalnya Ustadz buat lagi kata naqra'u. Ada nun. Berarti dia fiil mudhari. Begitu juga seterusnya dengan ya dan ta. Jadi kalau misalnya antum nggak tahu arti dari sebuah kata, antum misalnya nggak tahu arti kata ini, nggak tahu, saya tanya dulu sama antum, apa arti ajlisu? Ini fiil mudhari loh. Fiil mudhari tadi akan atau sedang duduk. Naqra'u sedang atau akan membaca. Coba kalau Ustadz buat kata yang lain ya, misalnya kata tahu nggak artinya? Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Tapi antum tahu ini fiil atau isim atau enggak? Kalau gini, kira-kira ini apa kategorinya? Fiil apa? Mudhari, karena ada huruf mudharaahnya, yaitu huruf nun. Jadi nggak ada alasan lagi antum nggak tahu arti kata, ya, nggak tahu lagi jenis kata setelah antum mempelajari tanda dari fiil
mudhari. Jadi kalau ada huruf atau kata awalnya salah satu dari 4 huruf ini, berarti dia adalah fi'il mudhari. Baik, kalau sekarang Ustaz buat kata begini. Tunggu, saya tanya dulu. Yadun. Ya, yadun. Ustaz tanya, ini fi'il atau isim? Ini fi'il atau isim? Kenapa isim? Mana huruf jarnya? Ayo, siapa bisa jawab? Yang udah selesai remed. Ini isim atau fi'il? Fi'il. Kenapa? Ada ya. Bagus jawabannya. Yang lain, antum refli, isim atau fi'il? Fi'il. Kenapa? Ada ya-nya. Antum? Isim. Kenapa? Ada huruf jar tadi. Bagus. Itu jawabannya yang betul. Ya, tengok. Ada tanwin. Maka dia isim. Maka antum harus perhatikan. Perhatikan di sini. Fi'il. Ini fi'il apa isim? Fi'il atau isim? Fi'il ini nggak boleh tanwin. Catat. Fi'il buka kurung kata kerja. Fi'il buka kurung kata kerja tidak bisa ditanwin. Nah, berarti perhatikan di sini. Walaupun ya ini memang huruf mudharaah, tapi kan dunnya ini tanwin. Maka otomatis jawabannya adalah isim karena fi'il tidak bisa ditanwin. Paham ini? Baik. Bahasa Arabnya bintang apa? Bahasa Arabnya bintang. Oke. Najmun. Bagus. Anib. Najmun. Ini isim atau fi'il, Nib? Isim. Ya, siapa bilang fi'il tadi? Ini isim. Ada tanwinnya. Nunnya di sini ini bukan huruf mudharaah. Paham? Jadi kalau ada tanwin maka otomatis dia itu isim. Paham ya? Baik. Lanjut, perhatikan ya. Tanda fi'il mudhari tadi udah kita baca ya. Aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Oke, perhatikan pembagian fi'il mudhari. Baca lagi bukunya, jangan kemana-mana pikirannya ya. Fi'il mudhari terbagi kepada 2 bagian. Lihat, fi'il mudhari ma'lum bentuk aktif. Contohnya yaktubu dan yaftahu. Lihat di situ. Ya, balik halaman 54. Yanzuru, yazlimu. Udah. Lihat. Kemudian di bawahnya fi'il mudhari majhul bentuk pasif. Ya, contohnya yuktabu, yuftahu, yunzaru dan yudlamu. Oke. Kemarin sebelum libur Ustadz udah menjelaskan apa yang dimaksud kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Bahasa Arabnya kata kerja aktif adalah fi'il ma'lum. Coba lihat bukunya. Yang tadi fi'il mudhari ma'lum di halaman 53 ada atau enggak? Ada. Kemudian ada di halaman 54 nomor 2-nya fi'il mudhari majhul. Oke.
Ustaz mau tanya dulu, apa itu fi'il mudhari, apa itu kata kerja aktif, apa itu kata kerja pasif? Siapa yang ingat? Apa yang dimaksud dengan kata kerja aktif dan kata kerja pasif? Ada yang ingat? Ini sebenarnya udah Ustaz suruh catat kemarin ya. Aktif dan pasif maksudnya apa? Anip ingat Nip? Rafli ingat? Antum? Siapa namanya? Fahri. Fahri. Apa itu Fahri? Ingat antum? Sekarang tulis. Kalau nggak ingat tulis. Kata kerja aktif ialah kata kerja yang pelakunya disebutkan. Kan baru ingat kan sekarang kan? Koma, biasanya diawali dengan awalan me. Biasanya diawali dengan awalan me. Contoh, baca dapat awalan me, jadinya apa? Membaca. Tulis contohnya itu, membaca. Me plus baca sama dengan membaca. Tulis gitu. Me plus baca sama dengan membaca. Kalau kata kerja aktif pelakunya disebutkan, berarti kalau kata kerja pasif, berarti pelakunya tidak disebutkan. Tulis di bukunya sekarang. Coba buat tulisan antum sendiri, jangan Ustadz yang bacakan. Buat kesimpulan sendiri coba. Zakin, coba baca apa yang antum tulis. Iya, kata kerja pasif adalah kata kerja yang pelakunya tidak disebutkan. Biasanya diawali dengan awalan di. Biasanya diawali dengan awalan di. Contoh, dipukul. Coba Ustaz tanya, kalau misalnya Ustaz buat kalimat kayak gini, Andi dipukul, itu pelakunya ketahuan nggak? Itu dia contohnya. Maka kata kerja pasif pelakunya tidak diketahui. Berarti fi'il mudhari ada yang aktif, ada yang pasif. Apa bahasa Arabnya yang aktif? Maklum. Yang pasif majhul. Ada fi'il mudhari ma'lum, artinya fi'il mudhari'nya apa kalau kayak gitu? Fi'il mudhari yang pelakunya disebutkan. Kalau fi'il mudhari majhul berarti fi'il mudhari yang pelakunya tidak disebutkan. Paham ya? Baik. Nah, sekarang perhatikan keterangan, lihat keterangannya. Perbedaan mudhari ma'lum dan majhul ialah. Ini perhatikan ya, nanti kalau nggak paham sulit lagi memahamkannya ini, maka perhatikan dulu. 1. Huruf mudhara'ah. Apa tadi huruf mudhara'ah? Anaita. Alif,
atau hamzah, nun, ya, dan ta. Tengok, huruf mudhari'ah dalam mudhari' ma'lum hendaklah berbaris fathah. Coba lihat contohnya. Lihat contohnya, mudhari' ma'lum, yaktubu. Apa huruf mudhari'ahnya di situ? Barisnya apa? Fathah. Tengok ya. Huruf mudhari'ah fi'il mudhari' ma'lum berbaris fathah. Tengok. Ya. Sedangkan perhatikan, dalam mudhari' majhul yang nomor berapa ini berarti? Iya. Hendaklah berbaris dhammah. Lihat contohnya yuktabu. Mana huruf mudhari'ahnya? Barisnya apa? Dhammah. Nah, ingat jadi, kalau fi'il mudhari' ma'lum, huruf mudhari'ahnya baris fathah. Kalau fi'il mudhari' majhul, huruf mudhari'ahnya berbaris dhammah. Baik. Ya. Sementara huruf sebelum akhir, perhatikan, huruf sebelum akhir berarti huruf keberapa? Huruf ketiga. Oke, perhatikan ya. Tengok, Ustaz buat contoh. Perhatikan ini biar antum paham. Mudhari' ma'lum, mudhari' majhul. Apa contohnya tadi di situ? Yaktubu sama yuktabu. Perhatikan. Ini biar paham ya. Ini mudhari' maklum. Huruf mudhari'ahnya harus baris atas. Empat nih? Rapli apa? Kalau mudhari' majhul, huruf mudhari'ahnya barisnya dhammah. Tengok. Kalau mudhari' majhul, perhatikan. Mudhari' majhul, huruf sebelum akhirnya barisnya fathah. Coba lihat kata selain yuktabu. Lihat yang bagian nomor 2. Tengok. Benar nggak huruf ketiganya semuanya baris atas? Yuktabu, yuftahu, yunzaru, yuzlamu. Coba gimana berarti kaidahnya tadi? Coba Fahri. Kalau fi'il mudhari' majhul gimana aturannya tadi? Jangan lihat buku lagi, coba. Mudhari'ahnya? Iya. Huruf sebelum akhir. Iya. Paham ini? Huruf sebelum akhir itu huruf yang kedua terakhir. Paham ya? Nah, berarti yang majhul awalnya dhammah, huruf kedua sebelum terakhir barisnya fathah. Kalau di fi'il ma'lum ini nanti bisa berubah tanya ini. Huruf sebelum akhirnya, ya. Nanti bisa, perhatikan ya, contoh yang lain misalnya yajlisu. Tengok. Ini barisnya beda nggak dengan ini? Beda. Tapi di fi'il ma'lum dari yuktabu sampai yudlamu huruf ketiganya barisnya sama atau enggak? Sama. Paham ini bedanya? Baik. Nah, lihat lagi nomor 2-nya, keterangan. Fi'il mudhari' ma'lum hendaklah diterjemahkan akan atau sedang ini tadi kan udah dibuat kan? Nah, sedangkan fi'il mudhari' majhul hendaklah diterjemahkan akan, sedang, di. Berarti coba ya, yaktubu artinya apa?
sedang menulis. Kalau yuktabu sedang atau akan ditulis. Udah paham perbedaannya? Paham ya? Baik. Nah, sekarang lihat rincian fi'il mudhari. Fi'il mudhari baik maklum atau majhul dapat ditasrifkan menjadi 14 pola sesuai dengan kebutuhan dhamir yang berjumlah 14. Oke, saya mau tanya dulu. Siapa yang udah hafal tasrif yaf'alu? Itu fa'ala. Yang yaf'alu fi'il mudhari'nya. Siapa yang udah hafal? Danib? Belum? Oke, tulis ya. Tulis kalau gitu. Dhamir udah hafal atau belum ini? Yang 14 dhamir huwa terus huma hum hiya huma hunna anta antuma antum. Oke, bagus ya. Berarti sekarang Ustaz tuliskan fi'il mudhari maklum, baru nanti fi'il mudhari majhul. Ya, ini tulis ya. Mudhari maklum. Tulisannya nampak atau silau? Nampak? Ya, ya. Ya.
Yang remet, saya mau tanya dulu. Antum bisa remet apa soalnya payah? Makanya nilainya nggak sampai KKM. Antum siapa namanya? Rafa. Raka, soalnya kemarin susah jawabnya. Susah. Lumayan. Soalnya Pak, yang payahnya di mana soalnya? Atau nggak belajar malamnya? Fahri, antum remet kan? Susah soalnya Fahri waktu kemarin itu. Kebalik-balik. Kemarin nahu nggak ada loh yaf'alu itu ujian sorof Fahri kalau itu. Beberapa soal ada yang kayak gitu. Ustaz rasa enggak lah. Orang Ustaz juga lihat kok soalnya. Soal dengar ya, soal kelas 8 kemarin itu sama dengan soal kelas 7. Sama. Karena kan buku ini dipakai bukan di kelas 8 aja. Kelas 7 juga nahu bukunya sama. Dari awal juga belajarnya. Ada. Tahun semalam nggak ada kan? Nah, tahun ini udah ada. Baik, siap nulisnya? Ini papan tulis. Ya, jadi waktunya ini udah habis. Ini silakan tulis dulu sampai selesai ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.